Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minhatul Hairiyah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 5B. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang materi kepemimpinan dari mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks, memiliki banyak kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia membentuk sebuah organisasi sebagai wadah atau tempat berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia-manusia lainnya. Hakikat keberhasilan suatu organisasi di dalam mencapai tujuannya tidak dapat dilepaskan dari faktor kepemimpinan di dalam sebuah organisasi itu sendiri. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi itu merupakan titik sentral dari setiap aktivitas yang ada di dalam sebuah organisasi. Dikatakan demikian karena kepemimpinan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku anggota-anggotanya. Sedangkan untuk tujuan kepemimpinan sendiri, yaitu yang pertama ada mencapai tujuan, supaya untuk mencapai tujuan, dan juga untuk memotivasi orang lain. Nah, tujuan lain dari kepemimpinan salah satunya yaitu tadi memotivasi orang lain agar bisa melakukan semua hal, segala aktivitas dengan baik dan memaksimalkan kemampuan yang sudah dimilikinya. Untuk fungsi-fungsi kepemimpinan sendiri pada pokoknya adalah menjalankan wewenang kepemimpinan, yaitu menyediakan suatu sistem komunikasi, memelihara kesediaan bekerja sama, dan menjamin kelancaran serta keutuhan organisasi. Ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi fungsi kepemimpinan atau fungsi seorang pemimpin dalam kelompoknya. Oleh sebab itu, tipe-tipe kepemimpinan juga sangat bervariasi. Tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai cara bagaimana seseorang itu dapat memimpin orang lain. Cara memimpin yang paling tepat tergantung pada fungsi orang yang memimpin atau pemimpin, serta situasi dalam lingkungan kerja. Berikut ini akan saya jelaskan kemudian tipe-tipe kepemimpinan. Jadi ada beberapa tipe kepemimpinan lumayan banyak. Yang pertama yaitu ada otoriter, yaitu pemimpin yang otoriter. Nah, pada kepemimpinan ini para pemimpin akan membuat sebuah keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Mereka jugalah yang akan bertanggung jawab atas segala hal yang atau keputusan yang sudah dibuat oleh seorang pemimpin. Lingkungan kerja yang otoriter tidak akan memberikan keluasaan kepada orang-orang yang bekerja, orang-orang di bawahnya atau anggotanya. Akan tetapi, tipe kepemimpinan ini sangat-sangat berguna dalam situasi genting ketika keputusan memang harus diambil dengan cepat. Kemudian yang kedua, tipe kepemimpinan lainnya yaitu demokratis. Nah, berkebalikan dengan otoriter, tipe kepemimpinan demokratis ini lebih mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Jadi pemimpin kemudian akan menentukan keputusan akhir, tapi ia akan mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain. Nah, itu tadi ya otoriter sama demokratis itu berkebalikan. Nah, kemudian ada lagi tipe kepemimpinan yaitu delegatif. Pemimpin yang delegatif akan akan memberikan wewenang bagi anggota-anggotanya untuk mengambil sebuah keputusan. Tipe kepemimpinan ini sangat berguna apabila dijalankan oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Kemudian tipe kepemimpinan selanjutnya yaitu ada transformasional. Transformasional ini berbeda dengan tipe-tipe lainnya. Tipe kepemimpinan transformasional ini lebih berfokus kepada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan juga unsur-unsur lain yang terlibat di dalamnya. Jadi sang pemimpin itu harus mampu memotivasi kelompok dan mengarahkannya pada perubahan-perubahan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada tipe
kepemimpinan transaksional. Jadi tipe kepemimpinan transaksional ini berfokus pada bagaimana status pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi terdapat garis komando jelas yang harus dipatuhi sehingga semua orang harus memahami perannya yang diberikan oleh pemimpin, peran masing-masing. Nah, sebagai gantinya, para pemimpin nanti akan memberikan reward atau sebuah hadiah bagi anggota kelompok yang memiliki performa yang baik. Kekurangannya adalah tidak adanya ruang untuk berkreasi dan berpikir di luar tatanan yang telah ada. Jadi, itu tadi kekurangan dari kepemimpinan transaksional, yaitu tidak adanya ruang untuk berkreasi dan berpikir di luar tatanan yang telah ada. Nah, tipe kepemimpinan selanjutnya ini ada situasional. Ini merupakan tipe kepemimpinan yang lumayan unik sebab para pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang-orang yang dihadapinya. Jadi teorinya mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus bisa berfungsi dengan optimal bila perannya sesuai dengan situasi kerja. Selanjutnya yaitu ada tipe kepemimpinan karismatik. Para pemimpin karismatik ini tidak sekedar terkenal karena posisi atau kepemilikan terhadap suatu hal. Jadi mereka mampu mengubah arah pandang pengikutnya yang sudah mengakar-akar itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi meninggalkan sudut pandang yang memang sudah menjadi kebiasaan mereka, untuk menjadikan kebiasaan itu atau arah pandang itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian tipe kepemimpinan selanjutnya yaitu ada melayani. Tipe kepemimpinan melayani ini sudah jelas bahwasanya pemimpin tak sungkan-sungkan dalam melayani. Jadi tipe kepemimpinan ini percaya bahwa ketika anggota tim merasa terpenuhi secara pribadi dan profesional, maka mereka akan mampu menghasilkan pekerjaan yang hebat di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi atau komunitas. Nah, kemudian tipe kepemimpinan yang terakhir ini ada birokrasi. Nah, pemimpin dengan tipe birokrasi ini mengharapkan agar anggota tim untuk mengikuti aturan-aturan atau prosedur yang tepat. Jadi sesuai dengan apa yang sudah ditulis oleh perusahaan dan pemimpinnya. Tipe kepemimpinan ini fokus pada tugas dalam di mana setiap karyawan itu sudah memiliki daftar tanggung jawabnya masing-masing. Nah, itu tadi adalah kepemimpinan atau tipe-tipe kepemimpinan yang sering kita jumpai. Ada yang otoriter, ada yang birokrasi, ada yang karismatik dan lain sebagainya. Tinggal kita lihat pada diri kita sendiri bahwasanya diri kita sendiri itu merupakan seorang pemimpin, terutama pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi coba kita koreksi apakah kita termasuk pemimpin yang birokrasi atau justru kita adalah pemimpin yang otoriter atau demokratis. Nah, boleh kalau kita mencoba untuk meraba-raba diri kita sendiri. Nah, selain tipe kepemimpinan, ada beberapa teori yang memang harus difahami terkait kepemimpinan. Teori-teori tersebut yaitu satu ada teori karakter. Teori karakter ini merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan sebuah kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik ya, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini tuh dipercaya oleh banyak orang, tetapi tidak jarang sekali dihampiri sebuah kritik. Jadi sering dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Kenapa dalam teori karakter fisik yang terlihat tegap dan kuat itu akan dianggap sebagai karakter pemimpin yang baik. Kemudian ada lagi teori perilaku. Nah, dalam teori perilaku ini dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang memang mencerminkan karakter-karakter seorang pemimpin. Nah, yang ketiga ini ada teori kepemimpinan situasional. Kesuksesan suatu tujuan itu bergantung kepada
matang atau tidaknya para bawahannya, para anggotanya. Maka dari itu, pemimpin itu diharapkan mampu menganalisis apakah bawahannya itu sudah cukup matang atau belum. Nah, itu tadi merupakan materi singkat mengenai kepemimpinan. Saya ada beberapa ucapan terakhir sebelum saya kemudian beralih kepada kasus ya. Jadi, pemimpin yang hebat adalah mereka yang tidak pernah berhenti belajar dan selalu berusaha mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang dimilikinya. Kesuksesan akan dimulai dengan membangun hubungan yang bernilai, mengidentifikasi visi, dan terus mendorong diri untuk keluar dari zona nyaman. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan kasus selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya akan memberikan atau mencontohkan sebuah kasus tentang kepemimpinan. Jadi, ini merupakan pengalaman pribadi saya sendiri. Saya telah bergabung dalam sebuah komunitas atau organisasi, tetapi bukan organisasi dalam kampus ya. Organisasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kampus sama sekali. Jadi saya mempunyai sebuah komunitas. Di sana saya dapati bahwa pemimpin saya itu adalah pemimpin yang otoriter, pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan yang otoriter. Tentu hal itu sangat meresahkan para anggota-anggotanya. Jika saya katakan tadi, tipe kepemimpinan otoriter itu baik jika atau dibutuhkan jika dalam keadaan mendesak atau sangat diperlukan keputusan secara cepat. Akan tetapi lain lagi dengan hal ini. Event besar yang harus dilaksanakan, yang harus membutuhkan kerja tim, tiba-tiba saja hanya akan diurus oleh satu orang, yaitu pemimpinnya. Semua kebijakan dia, termasuk dia merangkap semua bidang yang akan dilakukan oleh anggota-anggotanya. Nah, hal ini justru akan mempengaruhi pada bagaimana komunitas itu melaksanakan event. Event tentu akan berjalan tidak baik atau kurang maksimal. Karena dari tim sendiri atau kerja timnya sendiri itu sudah mengalami kegagalan. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa tujuan kepemimpinan itu adalah supaya memotivasi orang lain, seperti yang saya katakan tadi, supaya memotivasi orang lain dan juga untuk mencapai tujuan. Nah, jika kita memiliki tujuan kita adalah event, sebuah event besar, dan pada saat itu juga tipe kepemimpinan orang yang memimpin kita adalah orang yang otoriter, maka kita harus mau tidak mau ya event itu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Nah, itu merupakan kasus yang didapati oleh saya sendiri sebagai anggota. Saya sebagai anggota dengan pemimpin saya yang saya rasa dia adalah pemimpin yang otoriter atau pemimpin yang memang suka membuat keputusan sendiri tanpa mendengarkan atau tanpa memberikan orang lain sebuah kesempatan untuk berpendapat. Seperti itu. Sepertinya sudah tentang materi dan juga contoh kasusnya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Saya Minatul Hairiyah PKI 5B. Semoga teman-teman semuanya dapat paham dengan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.